Ya, baik, bertemu kembali bersama kami, Dr. Muhammad Ignan Syarif MSN dan saya sendiri Muhammad Rahman Latian SPD MSN dalam mata kuliah Seni Rupa Modern di Barat ya. Secara seni rupa mancanegara. Tapi kali ini khusus saya ingin membahas tentang bagaimana modern beralih ke postmodern. Nanti saya juga ingin sedikit membahas tentang apa itu surrealisme dan fenomena yang terjadi ketika perang dunia, ketika orang Amerika dan orang-orang blok timur dan blok barat itu berperang ya, perang dunia ke-1 dan kedua. Termasuk di dalamnya ada Uni Soviet, ada negara-negara komunis dan negara-negara liberalis, bagaimana pola keseniannya nanti kita akan bahas. Tapi khusus pada video ini kita akan membahas tentang peralihan antara modern. Yang perlu kita ketahui sebenarnya adalah ketika zaman modernisme itu relatif sekali karya tiga dimensional ya, tidak terlalu banyak karya-karya tiga dimensional. Oleh karena itu banyak sekali seniman-seniman Indonesia yang mengatakan modernisme itu hanya bagi para pelukis, bukan bagi para pemain. Kenapa? Karena sulit sekali menemukan kebaruan-kebaruan di era modernisme. Ya, karena apa? Karena ketika patung itu terlihat seperti bidang, terlihat seperti bentuk-bentuk tertentu, itu masuknya justru ke kriya atau ke arsitektur, gitu ya. Jadi hiasan-hiasan semata. Jadi orang-orang itu menentukan bagaimana patung itu bisa menjadi salah satu bentuk yang modern, gitu ya. Nah, baik. Eh, di Barat sebenarnya beberapa patung itu dibuat untuk mewakili kemodernismean mereka, pemikiran modernisme mereka gitu ya. Adalah berjudul Torso of a Young Man ya. Digambarkan Torso of a Young Man itu disimilaratikan ya, manusia laki-laki ya, men itu laki-laki ya, ini digambarkan maaf, kelamin laki-laki yang seperti emas ya, masa kejayaannya manusia itu kan ketika muda laki-laki itu ya, kemudian berdiri di atas hanya ramping seperti ini itu perempuan, kira-kira seperti itu ya. Modernisme itu banyak sekali simbolis-simbolis, simbol-simbol. Nah, hanya penyederhanaan itu sulit dibaca oleh publik secara awam gitu ya. Nah, jadi ketika karya-karya tiga dimensi itu dibuat sedemikian rupa, maka karya dua dimensinya itu hanya menggambarkan tentang implisitas warna, komposisi ya. Patung juga demikian, patung ya sama seperti itu ya, digambarkan dengan penyederhanaan tertentu, tapi yang paling diutamakan adalah komposisi, kekuatan, konstruksi ya, sama seperti ini ya, komposisinya gitu kan, warnanya disusun sedemikian rupa ya, kurang lebih seperti Nirmana lah ya. Ya, jadi saat Anda belajar Nirmana itu sebenarnya Anda secara tidak langsung belajar modernisme, tapi secara tidak langsung. Nah, uh, Pablo Picasso yang kita kenal sebagai seorang seniman kubisme itu juga membuat sebuah patung di mana patung tersebut mencerminkan kubismenya dia gitu ya, dengan cara dia menyusun kayu sedemikian rupa untuk disusun. Hasilnya tidak sebrilian lukisannya gitu ya. Patungnya ini tidak terlihat estetis gitu ya, tidak terlihat dibuat dengan kesungguhan yang menarik gitu, tidak gitu, hanya semacam susunan kayu-kayu saja gitu. uh, Memang untuk seniman dua dimensi yang arahnya itu lukis khususnya pada era modern itu cukup sulit gitu ya. Nah, banyak seniman-seniman yang memandang modernisme adalah penyederhanaan atau pendistorsian bentuk. Maka ada seorang seniman bernama Piet Mondrian, dia juga seorang filsuf ya. Dia mengatakan seni harusnya terlepas dari apapun gitu ya, kecuali seni itu sendiri. Atau yang for art sake ya, seni hanya untuk seni. Seni hanya untuk kepentingan seni saja, tidak boleh ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain, karena itu sebenarnya
memang harus berdiri sendiri ketika seni dimangi oleh pemikiran-pemikiran lain seni sehingga menjadi otentik ya zaman modern waktu ini. Nah, kemudian Paul Joyce menggambarkan self portrait dan tidak dimaksudkan untuk ekspresi, namun memberikan kebaruan gabungan realis dengan ekspresionisme. Maksudnya, ketika seniman itu sebelum modernisme barat ya, maksudnya modernisme penyederhanaan bentuk itu terjadi, banyak seniman-seniman itu mengeksplor dirinya dengan cara berekspresi bebas gitu ya. Namun di sini Paul George ini tidak menggambarkan ekspresi bebasnya, tapi justru mengeksplorasi gabungan antara realisme dan ekspresionisme. Jadi dia lebih banyak mengurus tentang kemampuan teknisnya gitu ya. Jadi modern itu bisa dilihat dari kemampuan teknisnya, bisa dilihat dari bentuk barunya, konsepnya yang baru dan lain sebagainya, itu disebut sebagai modernisme. Nah, beberapa ahli sepakat bahwa modernisme di barat itu sebenarnya terdiri dari dua kubu tersebut itu memiliki filosofi cara berpikir sendiri-sendiri ya. Kubu kiri dan kubu kanan. Kubu komunisme yang menyatakan seni itu seharusnya sebagai bentuk propaganda. Seni itu tidak boleh omong kosong belaka ya. Dan satunya lagi harus blok kanan ya itu, atau blok liberalis itu menyatakan seni itu seharusnya bebas. Nah, kita akan sedikit aja membahas tentang komunisme, seni rupa komunisme. Nanti saya akan membahas pada video yang lain ya biar lebih jelas. Intinya adalah seni komunisme, seni berbasis komunisme adalah seni yang berbasis propaganda. Jadi seni tidak boleh terlepas dari apapun, tidak boleh, harus berkaitan dengan apa, khususnya adalah negara. Jadi seni yang bakal seni itu disebut seni yang tidak baik, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan prinsip orang Indonesia, di mana seni yang benar adalah seni yang memiliki konten tertentu. Gitu ya, khususnya untuk pengembangan mental, pengembangan spiritual gitu ya. Jadi seninya di Indonesia itu kan semuanya kan seperti itu, nggak ada yang kosong. Wayang gitu ya, menganjurkan kita untuk berbuat baik, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian sebenarnya di negara-negara komunis ya, di negara-negara komunis itu berbeda dengan di negara-negara liberal. Di negara liberal, pembangunan budaya tidak terlihat secara langsung. Misalkan, saya memberikan tontonan lukisan kepada mahasiswa. Di lukisan tersebut mengatakan, jangan kamu harus bisa memberikan sebagian rezekimu ke temanmu yang kurang mampu, misalkan. Maka itu tidak langsung cermin dan membangun negara itu secara langsung, gitu ya. Ketika Anda nanti punya uang, Anda mungkin ingat itu, kemudian Anda nanti bilang ke anak Anda nanti bilang ke cucu, akhirnya menjadi budaya. Ya. Nah, budaya di negara liberal itu tidak bisa langsung. Jadi bertahap. Ada berpuluh-puluh tahun baru bisa menjadi sebuah. Tidak bagi negara-negara komunisme. Bagi negara-negara komunisme, budaya itu harus terlihat secara langsung akibatnya. Gitu ya. Jadi karya seninya itu harus terlihat. Misalkan gini. Kamu harus ikut berperang untuk menyelamatkan negara, misalkan ya. Nah, itu si penduduknya harus ikut perang. Jadi ya, seninya itu direct gitu loh. Nah, paham inilah yang juga memunculkan pemikiran-pemikiran seni udang sekali lebih lanjut ya. Nah, setelah zaman-zaman itu ada lagi zaman, sebentar saya cekkan dulu. Ini blok kanan liberalis, tadi blok kiri ya yang yang komunis, dan ini blok kanan yang liberalis. Bangsa penganut paham-paham liberalis adalah bangsa-bangsa yang menganut sistem pemerintahan liberal. Ya, jadi demokrasi itu orang-orang liberalis. Nah, karena di kiri yang tadi grup-grup sosialis itu seni itu lalu membangun negara, dari blok kanan enggak, seni itu bebas saja.
Seni harus berdiri sendiri, seni itu harus ekspresinya kamu, terserah kamu mau bikin apa gitu. Akhirnya kira-kira orang lebih memilih yang seni yang dikungkung atau seni yang bebas. Tentu saja seni yang bebas. Nah, ketika seseorang itu pilih seni yang bebas, maka otomatis pergolakan, perang, dan ketertarikan orang untuk memihak itu justru lebih banyak memihak blok-blok liberalis, gitu ya. Nah, setelah liberalisme, perkembangan lain ya sebelum tadi ya, sebelum blok kiri dan blok kanan tadi, sebenarnya saat terjadi kebosanan terhadap revolusi industri, seniman-seniman itu melakukan gerakan craft movement, art and craft movement. Jadi penggabungan antara seni dan craft digabung menjadi satu untuk menolak ya industrial yang membuat seni itu terlihat tidak berguna gitu. Misalkan ya, orang batik itu kan pelan-pelan ya. Kemudian karena adanya teknologi printing, jadinya ada kain yang bermotif batik tapi bukan batik, bermotif batik. Sehingga para pengrajin batik sangat terpinggirkan. Ya. Nah, karena posisi itu tapi di Amerika sana, di Eropa sana ya. Karena posisi itu seniman-seniman berpikir untuk mengalahkan mengalahkan mesin, sehingga mereka bergerak ya. Art and craft itu berdiri dan memiliki dua garis besar pergerakannya. Yang pertama adalah rasionalisasi desain oleh karangan modernis dan formalis, dan yang kedua adalah stilasi desain. Nah, setelah itu terjadilah Art Nouveau, di mana kebaruan seniman itu sudah mulai dimasukkan ke desain. Nah, inilah yang awal mulainya desain-desain vektoral, desain-desain komputer itu awal mulainya dari Art Nouveau. Ya, yang bergerak dalam bidang dia masa gitu ya, press release dan lain sebagainya. Nah, menariknya saudara, di tengah pergolakan antara blok kanan dan blok kiri muncullah isme baru, muncullah sebuah pemikiran baru bernama surrealisme. Ya, ketika yang seniman itu bingung milih blok kanan atau blok kiri, itu kan jalannya sendiri, berpikir dengan baik, dan lahirlah sebuah aliran seni bernama surrealisme. Surrealisme ini sebenarnya sedikit unik ya sebenarnya. Karena apa? Karena dia memadukan antara psikologi dan juga seni. Dan psikologi ini lebih condong ke psikologi mimpi dan seni gitu ya. Nah, seniman yang terkenal ya tentu saja Salvador Dali ya. Saya dulu pernah datang ke salah satu museum yang memiliki koleksi ya Salvador Dali di Singapura sana. Di situ terdapat lukisan Salvador Dali yang benar-benar di luar nalar. Itu zaman segitu orang sudah bisa berpikir seperti itu gitu ya. Jadi semacam kayak Photoshop gitu, karyanya itu benar-benar kayak Photoshop, tapi zaman dulu. Jadi surrealisme itu memiliki teknik baru ya, dengan ide-ide yang lebih luas ya, dengan ide-ide, karena surrealisme ya, jadi bebas saja mau melukis apapun bebas gitu. Orang dengan karya dan bentuk yang lebih bebas itu, mereka menciptakan sebuah minat kepada para kolektor seni, sehingga terjadilah sebuah pasar baru di dunia seni rupa saat itu. Nah, karya-karya tiga dimensinya lebih ke tiga dimensi dadaisme gitu ya. Itu lebih banyak dekat dengan postmodernisme sebenarnya. Antara di tengah-tengah modernisme ini sebenarnya surrealisme itu sangat mempengaruhi postmodernisme. Banyak sekali karya-karya dari metaforakan dengan metafora yang kesannya itu absurd dan tidak ilmiah. Namun itu menarik untuk dibahas gitu ya, karena ini dunia mimpi. Nah, ketika semakin menguat kaum strukturalis melalui pergolakan ide dan filsafat,
kemudian berpikir untuk mengcounter gitu ya, mengcounter bentuk yang lebih kejam. Maksudnya orang-orang yang tidak suka dengan modernisme karena mungkin nggak laku, mungkin modernisme tidak membangun apa-apa gitu ya, karena kayak gitu toh. Jadi kita bisa lihat ya, pertengahan dan minimalisme di era modern itu mengakibatkan apa gitu ya. Ketika modernisme itu cirinya adalah mendistorsi bentuk, menyebabkan bahwa seni rupa itu harus selalu sifatnya konseptual. Seni rupa itu harus memiliki konteks. Jika dilihat dari teknik dan visual ya, itu dari konten dan objek yang tadi yang pertama. Yang kemudian yang kedua dari teknik dan visual itu terjadi seniman itu berbondong-bondong membaruan dan teknik. Sehingga dari segi seniman banyak menemukan penemuan estetis gitu ya. Dari sikap senimannya banyak yang netral terhadap kondisi politik. Dia justru tidak suka perang dan menghindari perang, sehingga menyebabkan karya-karya dan seniman-seniman saat itu adalah seorang penggerak dan orang yang spesial gitu ya, filsuf yang spesial. Kemudian dari segi pasar dan ekonomi secara modern, di pasar seni itu hanya dieksploitasi dan dimonopoli oleh beberapa pihak tertentu saja, sehingga terjadi monopoli. Dilihat dari karir seniman berkarir dengan mengenalkan karya-karyanya. Anda bisa melihat film Jean-Michel Basquiat, nanti Anda silahkan lihat ya. Kemudian dia berkarir secara mandiri gitu ya, dia tidak menggantungkan karirnya dengan orang lain. Pada sisi medan sosial seni itu apa-apa atau pelaku-pelaku seni itu terhimpun dalam medan sosial seni gitu ya. Nah di sini banyak sekali dan jamak sekali, tidak hanya kritikus, tidak hanya kurator, tidak hanya kolektor, tidak hanya seniman, tapi di sini banyak sekali medan sosial yang kemudian akhirnya menentukan harga dan kualitas karya seniman, sehingga kritikus perannya sangat penting di zaman itu. Di zaman postmodern kritikus sudah nggak penting. Dari sisi pertentangan modern itu terbagi menjadi dua yang tadi itu ya. Kiri bertolak belakang dengan seni kanan, seni yang bebas bertolak belakang dengan seni yang sangat terstruktur, sehingga bentuk seniman-seniman liberalis dan sosialis. Nah, di era postmodern sebenarnya modern itu sudah tidak begitu relevan pemikiran-pemikiran modern gitu ya. Sehingga seniman-seniman yang malas dengan kemodernisme itu mereka mulai menyerang modernisme, sehingga dikatakan sebagai postmodernisme, sesuatu yang menyerang modernisme setelah modernisme. Nah, era postmodernisme ini sebenarnya seniman-seniman di seluruh dunia melawan modernisme. Ketika modernisme itu karya seni dianggap sangat agung, maka di postmodernisme sebaliknya, bahkan gitu. Maksudnya bentuk-bentuk visualnya, kemudian karya-karyanya, kontennya, objeknya itu dari objek yang sangat rendah untuk ditinggikan gitu. Jadi ketika seni modern itu yang dilihat adalah si karyanya yang bagus, mengandung konseptual dan lain sebagainya. Modern juga berbeda pemikirannya. Karya itu nggak penting, karya bagus apa? Kalau senimannya itu nggak terkenal, itu nggak akan bagus itu karya. Gitu kata orang-orang postmodern. Jadi sebenarnya yang penting dari karya bukan seninya, tapi justru orang yang terlepas hakikatnya yang itu bahkan bukan seni. Saya berikan contoh. Anda orang seni rupa, ya, Anda orang seni rupa. 10 orang
itu mengatakan bahwa HP ini seni. Tapi ada orang yang jauh lebih pintar di dunia seni rupa, ya, katakanlah profesor seni siapa gitu, mengatakan ini bukan seni. Ya ini bukan seni. Demikian karena satu orang itu bisa melegitimasi, ya, satu orang itu bisa melegitimasi ini seni atau bukan. Saya berikan contoh mudahnya seperti ini. Jadi manusia itu bisa melembagakan sesuatu. Misal, Anda oke, ini saya contohkan ini saja, wis. Saya tidak menyebutkan orangnya. Ketika ada seorang kiai yang menyatakan bahwa ini haram, dengan orang biasa yang menyatakan ini halal, maka Anda lebih karena kiai tersebut Anda pikir lebih kompeten tentang agama. Bagaimana agar terlihat kompeten? Al-Quran. Anda harus pinter ngomong di mana-mana. Anda harus memiliki garis keturunan yang bagus. Anda menggunakan atribut putih-putih misalkan. Ya. Nah, ketika Anda sudah dikenal sebagai seorang alim, ulama, kiai, maka Anda bisa melegitimasi sesuatu. Ini halal, ini haram, dan lain sebagainya. Ketika Anda sudah menjadi profesor seni, Anda sudah pintar di dunia seni, Anda sudah menjadi seniman level internasional, melegitimasi sesuatu, bahkan sepatu Anda sendiri itu bisa dijual dengan harga yang sangat mahal, gitu ya. Nah, karena adanya postmodernisme dan tadi ya sebelum postmodernisme itu ada surrealisme, maka lahirlah sebuah yang melawan modernisme melalui pemikiran-pemikiran mimpi tadi, yaitu dadaisme. Semangat senimannya itu nyinyir, semangat senimannya itu ngece, surrealisme dan karya-karya seni sebelum modernisme. Jadi karya-karya ini menunjukkan cemoohan, ngece gitu ya. Seni sebagai sebuah ironi, menjadikan seni sebagai komedi, parodi, sandiwara dan lain sebagainya. Yang dikenal tekniknya biasanya teknik apropriasi. Apropriasi adalah teknik Anda melihat karya seni, kemudian karya seni itu Anda buat leluconnya, kan nggak mungkin ya karya seni udah jadi kemudian Anda orek-orek gitu kan, nanti dimarahi senimannya gitu. Nah, yang terjadi kemudian adalah banalisme. Banalisme itu menjadi liar gitu. Seni itu menjadi sebuah entitas yang sebuah entitas yang tidak memiliki fokus gitu, ambiar amburadul kemana-mana gitu ya. Namun karena seninya itu berbasis non-modernisme, bukan berbasis kebaruan saja, bukan kebaruan teknik, bukan kebaruan konsep, bukan itu saja, tapi postmodernisme itu menjadi sebuah aliran seni yang baru yang bisa seni itu berdasarkan riset. Nah, saya berikan contoh. Saya ingin membuat sebuah karya seni yang bagus untuk orang-orang kampung A misalnya. Kampung A itu mayoritas Kristiani, maka saya ingin membuat karya yang dekat dengan komunitas Kristiani. Kampung B, kampung Muslim, saya akan membuat karya yang dekat dengan kampung Muslim. Bagaimana caranya? Anda harus mempelajari dulu, riset, ya. Ini contoh-contoh dari karya-karya orang seniman-seniman sosialis, seniman garis kiri tadi. Ini surrealis. Nah, pertanyaan saya kemudian ketika Anda tadi sudah ngawur ngidul kita, mengapa karya ini ya, ini karya dari seorang seniman berjudul Jackson Pollock itu disebut sebagai seni? Ya, nanti Anda silahkan tulis di kolom diskusi kira-kira kenapa karya ini disebut seni. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kita kali ini. Selamat siang, jaga terus protokol kesehatan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.